Kalau kemarin kita sudah bicara tentang pemeriksaan di lapangan ya kemarin ya? Iya, Pak. Iya enggak? Oke. Iya, Bapak. Sekarang kita bicara tentang pengambilan sampelnya seperti apa sih? Ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai sampling, maka nanti akan kita lihat ya. Jadi sini ada beberapa. Sebenarnya sampling itu apa sih ya? Jadi kalau kita membayangkan kita melakukan sampling, pengambilan contoh uji, pengambilan sampel untuk air sumur itu pembayangannya kita gimana? Kita timba, kemudian sampelnya airnya kemudian kita masukkan ke dalam jerigen, kemudian jerigennya kita bawa ya sampel tersebut kita bawa ke laboratorium. Apakah sesederhana itu kan tidak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai sampling itu sesuatu yang sebenarnya maaf minum sebentar ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat sulit kalau menurut saya. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi faktor kesalahan, penyumbang kesalahan, sebenarnya di tahapan sampling ini atau di tahapan pra-analitik ini memberikan sumbangan kesalahan hasil laboratorium yang terbesar. Untuk itu perlu kita harus memperhatikan tentang sampling. Nah, tujuan sampling itu apa sih? Tujuan sampling adalah mengumpulkan sebagian material atau bahan. Jadi tadi sebagian. Jadi kalau kita ingin melakukan pengujian terhadap air sumur kita, tentunya kita tidak mungkin membawa semua air yang ada di sumur kemudian kita bawa semuanya. Kita mengumpul sebagian ya. Jadi hanya sebagian saja, bukan satu volume yang ada di dalam air sumur itu kita bawa semuanya. Kalau kita bawa semuanya, betapa repotnya kita ya. Dari sisi padahannya, dari sisi cara mengambilnya, dari sisi cara membawa ke laboratorium, kemudian dari sisi apa? Nanti ruang laboratorium habis untuk menyimpan sampel saja situ. Sehingga kita di sampingnya adalah mengambil sebagian dari bahan tadi. Di mana volumenya dari sebagian itu relatif cukup kecil. Ya, katakanlah kita dari satu sumur itu mungkin kita hanya mengambil sekitar 5 liter saja dari sekian ribu liter yang ada. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa material yang tadi kita ambil, material yang volumenya relatif kecil tadi, itu harus kita ambil ya materialnya secara tepat dan teliti. Jadi kita bawa ke laboratorium dengan cepat dan tepat dan teliti, kemudian dapat dibawa dengan mudah ke laboratorium. Jadi mungkin 5 liter ini cara membuangannya kan mudah. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa tadi volume yang relatif sedikit tadi bahwa perbandingan atau konsentrasi relatif yang tepat dari semua komponen dalam sampel akan sama seperti dalam material yang kita sampel. Artinya apa? Walaupun volumenya itu relatif kecil, tetapi dia harus ya harus apa? Dia harus representatif. Representatif itu apa? Dia mewakili dari sisi apa? Dari sisi konsentrasi zat yang ada di situ. Jadi antara zat-zat jumlahnya atau jenisnya dan konsentrasinya itu harus sama antara yang kita ambil dengan yang kita bawa ke laboratorium. Nah, di mana konsentrasi dan jenis dari zat-zat tadi ini bisa mengalami sebuah perubahan. Sehingga kita harus bagaimana menjaga agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang berarti sebelum dilakukan tes di laboratorium. Jadi kita harus menjaga betul bagaimana agar sampel tadi dari sisi komposisinya, dari sisi konsentrasinya, itu tidak terjadi perubahan ya. Selama kita bawa dari lapangan ke laboratorium sampai dilakukan pengujian. Untuk itulah maka di situ harus ada orang yang mampu, petugas sampling yang mampu ya melakukan pengambilan sampel dengan benar. Kemudian juga tadi untuk tidak berubah tadi yang perlu diawetkan. Sehingga juga perlu seorang petugas sampling itu bisa melakukan pengawetan terhadap sampelnya dengan baik. Sehingga nantinya hasil uji laboratorium merupakan hasil uji yang dapat kita pertanggungjawabkan. Oke.
Jadi nanti ada kemungkinan bahwa dalam sampel tadi ada yang hilang secara keseluruhan atau sebagian apabila pengambilannya itu ya proses pengambilan dan pengawetan tidak dilakukan dengan benar. Nah, jadi prinsipnya begitu. Jadi sampling itu apa? Mengambil sebagian dari sampel yang ada di lapangan dalam jumlah yang relatif kecil, tetapi harus representatif, mewakili. Kemudian diusahakan bahwa konsentrasi atau jenis jenis yang ada di situ itu tidak mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan proses pengawetan. Ini jadi prinsip sampling itu ada seperti itu. Oke. Kalau itu perlu, jadi kita tuh kalau dengan tadi bahwa kita ketahui bahwa sampling itu bukan sesuatu hal yang gampang dan juga dia berkontribusi besar di dalam kesalahan pengujian di laboratorium, maka kita harus melakukan perencanaannya. Perencanaan itu apa? Dia harus mengetahui tentang tujuan pengambilan sampel. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk monitoring atau untuk proses hukum dan lain sebagainya. Kemudian harus melakukan tujuan daripada tersebut, kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel dan mempertimbangkan sumber daya. Artinya tadi kita mengambil sampel ini katakanlah di air sumur. Air sumur pun bermacam-macam kan. Ada sumur gali, ada sumur pompa. Nah, kalau dengan sumur pompa kita bisa katakanlah dengan nanti kita pompanya kita hidupkan, kita ambil dari keran. Kalau sumur gali berarti kita harus menimba. Nah, maka timbanya ada enggak? Timba itu bukan sekedar timba seperti timba karet kita ini ya. Kalau dulu kan kita itu, kalau zaman saya sih, jadi sumur gali kemudian ditimba dengan kerekan itu. Kalau sekarang kan tidak ada. Tapi bukan timbanya bukan seperti itu. Jadi timba khusus yang memang digunakan untuk pengambilan sampel. Kemudian sumber daya tadi apa? Sumber daya dari peralatan, kemudian dari personilnya juga itu ya. Kemudian tadi sudah mengetahui, kemudian harus mempersiapkan tadi sumber daya yang diperlukan, kemudian berusaha untuk menghindari kesalahan di dalam penanganan sampel, yaitu dari penanganan sampel di lapangan, kemudian pada saat membawa ke laboratorium, kemudian juga melakukan preparasi dan juga analisis di lab seperti itu. Jadi kita nanti perlu ya suatu belangko di situ. Jadi kita siapkan dulu ya administrasinya nanti ya, siapa perusahaan tersebut yang bisa dihubungi siapa nanti. Kemudian nanti siapa yang melakukan pengambilan sampel itu akan dilakukan kapan, tanggal dan waktunya. Kemudian anggotanya siapa saja, ketuanya siapa saja. Kemudian harus ada surat permintaan dari pelanggan. Kemudian kita waktu ke lapangan, waktu melakukan pengambilan sampel, juga harus ada surat tugasnya. Kemudian ada akomodasi, jadi perlu biaya di dalam pengambilan sampel dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang informasi tentang sampel. Jadi sampel yang kita ambil apa? Oh, air bersih, air sumur, atau mungkin air PDAM, atau mungkin air limbah, atau mungkin air badan air, sungai, danau, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang parameter yang diuji. Oh, parameternya apa saja yang diuji? Ada BUD, ada COD, ya, ada besi, ada mangan di situ. Tujuannya apa sih kita mengetahui tentang ini? Ya tadi, kalau kita mengetahui jenis sampelnya, kan kita harus tahu juga peralatan yang nanti kita gunakan untuk sampling ya. Perlu timba dan lain sebagainya. Parameter berarti kan kita perlu wadah yang sesuai, pengawetan yang sesuai. Kemudian metode pengambilannya ya, apa yang kita gunakan metodenya? Metode yang kita acu, SNI tentang nomor 57 misalnya, pengambilan untuk air tanah atau air permukaan nomor 58 dan sebagainya itu. Kemudian lokasinya di mana, titik ordinatnya ada di mana. Nah, kemudian jumlah sampel yang diambil berapa, pengawetan yang diperlukannya, frekuensinya, ya itu ada. Kemudian juga kita harus menyiapkan tentang peralatan. Peralatan utamanya apa di sana? Botol timba, kemudian juga tentang wadah-wadahnya, kemudian peralatan untuk pengukuran di lapangan. Kemarin sudah kita bahas. Apa saja yang perlu dilakukan di lapangan? Misalnya katakan pH, berarti kita harus membawa pH meter. Kemudian suhu, berarti kita harus membawa termometer, ya, dan lain-lainnya itu. Kemudian TU, berarti atau oksigen terlarutnya, berarti kita harus membawa DU meter. Kemudian bahwa peralatan-peralatan tadi itu harus terkalibrasi. Kemudian wadahnya, ya jenisnya apa? Ada jenis, katakanlah botol plastiknya ada
PE ya, ada PE, kemudian apa? Polietilin, biasanya kita gunakan polietilin. Ukurannya berapa? Ada yang 1 liter, ada yang 500 ml dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu peralatan pendukung. Peralatan pendukung itu seperti katakanlah untuk pendinginan dan sebagainya. Kemudian peralatan K3 kita juga harus siapkan di situ karena di lapangan bisa juga nanti terjadi kecelakaan. Kemudian perlu dekontaminan. Dekontaminasinya adalah untuk pembersihan. Kemudian jumlahnya berapa yang harus kita bawa. Kemudian untuk pengamanan sampel, bagaimana tentang identitas resipen sampel, pengemasan, penyegelan, dan sebagainya. Ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan tentang pengambilan sampel. Semuanya harus dipelajari dan disiapkan. Harus diketahui informasi ini. Karena apa? Karena berkaitan dengan peralatan-peralatan yang harus kita bawa ke lapangan. Jangan sampai nanti apa? Kita sudah sampai ke lapangan, tetapi ternyata peralatannya kurang, atau peralatannya tidak sesuai, bahan pengawetnya tidak bawa, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar disiapkan pada saat kita melakukan sampling. Persiapannya nanti di situ harus ada penugasan tentang personil yang kompeten ya. Kemudian langkah-langkahnya nanti adalah peralatan ya, persiapan peralatan digunakan untuk pengambilan sampel, peralatan yang digunakan untuk pengukuran di lapangan, persiapan tentang peralatan pendukung ya, pendingin dan lain sebagainya tadi. Kemudian persiapan untuk wadah sampelnya sendiri. Di samping untuk peralatan untuk pengambil sampel juga harus ada wadahnya. Kemudian persiapan juga untuk bahan pengawetnya. Kemudian persiapan tentang rekaman lapangan ya, data-data lapangan nanti harus kita catat di dalam beberapa formulir. Ini adalah langkah persiapannya. Persiapan peralatannya ya ini persiapan peralatan juga harus. Nanti di mana persyaratan peralatan pengambil ya, pengambil sampel. Jadi digunakan untuk melakukan pengambilan sampel. Ini terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi contoh uji. Jadi katakanlah ya alatnya itu tidak mudah korosif, tidak mudah ya, tidak bereaksi dengan sampel yang kita ambil. Kemudian mudah dilakukan pencucian atau dilakukan dekontaminan atau pembersihan. Kemudian mudah dipindahkan ya. Kemudian mudah dan aman dibawa. Kapasitasnya ya sesuaikan dengan tujuan pengujian. Jadi untuk mengambil sampel jumlahnya banyak, kemudian kita botolnya sedianya cuma kecil. Ya nanti ngambilnya lama beberapa kali. Kemudian tidak mudah pecah dan bocor. Kemudian persiapannya nanti harus dicuci oleh personil yang kompeten. Ya. Artinya kenapa? Hanya nyuci aja kan harus personil yang kompeten. Karena nyuci ini berbagai macam nanti yang kita baca. Kemudian nanti melakukan pencucian. Kemudian di sini nanti persiapan peralatan untuk pengambilnya. Ya, nanti di situ persiapan untuk pengambilan sampel ini adalah tidak boleh korosi ya dan menghindari kontaminan yang melekat. Alat harus dilakukan kalibrasi atau uji kinerja. Kalibrasinya dilakukan pada lab yang sudah terakreditasi di ISO IC 17025 sebagai lab kalibrasi. Kemudian uji kinerja dilakukan oleh personil laboratorium, kemudian dicatat. Jadi seperti kemarin pada saat kita ingin melakukan pengujian pH ya, kita harus melakukan uji kinerjanya dulu. Ya, di pH 4, pH 7, pH 10, baru kalau itu masuk, baru digunakan untuk pengujian di lapangan. Cara pengambilannya bisa secara langsung, jenis-jenis alatnya itu. Jadi kita bisa menggunakan seperti gayung, kita nanti kita bersihkan, kemudian baru untuk pengambilan. Atau kita bisa melakukan pengambilan secara langsung, jadi dengan tangan kita, misalnya di air permukaan, di sungai, kalau memungkinkan ya, itu bisa secara langsung. Atau kita bisa menggunakan ini botol. Botol timbanya seperti ini kalau untuk pengambilan air sumur gali. Jadi bukan botol bukan ember timba seperti yang kita gunakan ya dulu itu seperti itu enggak. Jadi ada botol timba untuk pengambilannya sendiri. Ini yang sederhana. Kalau yang ini relatif bagus ya, tapi jarang. Jadi kita enggak, saya sendiri tidak punya yang ini. Jadi punyanya saya ini untuk pengambilannya. Kemudian peralatan untuk pengukuran di lapangan kemarin sudah kita bahas ya. Ada pH meter, ada konduktimeter untuk daya hantar listrik atau DHL, kemudian termometer untuk pengukuran suhu dan sebagainya. Pendukungnya ya untuk pendinginan, untuk pengawetan. Jadi biasanya untuk diawetkan itu biasanya pada suhu
2 sampai dengan 6 derajat Celcius. Jadi kita bisa melakukan pengawetan dengan pendinginan. Saat wadahnya ya, jadi kalau tadi adalah syarat daripada pengambilnya, wadahnya juga relatif sama sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan ya bahan ini terbuat dari gelas atau plastik. Jadi biasanya kita menggunakan plastik polietilen. Wadah-wadah yang akan kita bawa ke lab itu kita wadih ke dalam botol polietilen. Kemudian nanti botolnya dapat tutup dengan rapat dan tidak mudah pecah atau bocor. Kemudian mudah dibawa ke laboratorium. Nah ini sebelum dilakukan sebelum digunakan untuk pengambilan maka dibersihkan dulu. Ya, nanti wadah ini karena nanti cuci. Karena pencuciannya macam-macam nih. Contohnya ini. Jadi kalau kita ingin melakukan pengujian untuk logam total atau logam terlarut, jadi untuk pengujian logam, misalnya katakanlah saya ingin melakukan pengujian besi di air sumur, maka wadah yang saya siapkan ini harus saya cuci terlebih dahulu dengan tata cara seperti ini, ya. Jadi setelah botol ini kita cuci dengan deterjen, dengan air bersih, ya, dibilas dengan air bersih, kemudian setelah itu baru dibilas dengan apa? HNO3, 1:1. Jadi seperti tadi bahwa hanya mencuci saja, itu harus ada tenaga yang kompeten. Ternyata seperti ini. Pada saat kita butuh wadah untuk pengujian logam, maka harus kita cuci dengan deterjen, kemudian kita bersihkan dengan air bersih, kemudian setelah itu kita cuci atau kita bilas dengan HNO3 1:1. Artinya HN3 1:1 adalah 1 bagian HN3 ditambah dengan 1 bagian Aquades. Setelah kita bilas dengan Aquades, kita bilas dengan air bebas analit sebanyak 3 kali. Apa yang dimaksud dengan air bebas analit? Iya, Aquades. Aquades kan cuma H2O saja, jadi tidak ada analit yang lainnya. Kemudian setelah itu baru dikeringkan. Setelah kering nanti ditutup dengan rapat. Jadi sebegitu rumitnya pada saat kita itu melakukan pengambilan sampel. Ini baru persiapan wadahnya saja untuk pengambilan logam. Bagaimana dengan pengambilan seperti KOB? KOB itu adalah apa? Sama dengan BUD. Kalau KOK itu sama dengan CUD. Nutrien itu seperti nitrat, kemudian nitrit, amonia, itu termasuk golongan nutrien. Ini yang harus kita lakukan kalau di logam berat, di logam tadi kita cuci dengan HNO3. Kalau untuk sampel, wadah sampel untuk BUD, CUD, nutrien, ya, nitrat, nitrit, amonia, ini kita cuci dengan HCl 1:1. Ya, jadi tata cara pencuciannya beda di situ. Kalau persiapan pengawetan kita bisa melakukan pengawetan secara fisik, secara kimia maupun secara mikrobiologi. Ya, jadi ini pengawetannya ini biasanya karena apa? Karena perubahan dari secara fisik, kimia, dan mikrobiologi itu bisa berubah. Di mana pengawetannya bisa kita lakukan dengan fisik. Fisik itu apa? Ya kita dinginkan. Ya. Di mana kita dinginkan pada suhu 4 sampai dengan 2 derajat Celcius. Artinya 2 sampai dengan 6 derajat Celcius. Kemudian kita bisa menggunakan juga pengawatan secara kimia. Jadi kita tambahkan bahan-bahan kimia tertentu. Jadi misalnya katakanlah tadi kita ingin melakukan analisa logam, itu bisa kita awetkan dengan apa? HNO3. Nanti bisa tahan sampai dengan 6 bulan. Kemudian bisa juga kita lakukan gabungan antara fisik dan kimia. Jadi setelah kita tambahkan bahan kimia tertentu, kemudian kita awetkan di situ. Yang paling perlu diperhatikan adalah bahan pengawet ini jangan sampai mengganggu di dalam analisis dan volume pengawet tidak menimbulkan pengenceran. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan pengujian nitrat, ya tidak boleh kita melakukan pengawetan terhadap sampel itu dengan HNO3, pasti nanti akan menghasilkan nilai yang besar. Gitu. Jadi tidak boleh mengganggu di dalam analisanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada enggak? Halo? Sepertinya belum, Bapak. Belum ya, oke. Sekarang kita akan lakukan pelakuan contoh uji di lapangan. Beberapa tipe contoh.
Jadi waktu kita melakukan pengambilan sampel, itu ada beberapa tipenya. Ada contoh sesaat atau grab sampel. Artinya apa? Contoh ini, sampel ini kita ambil pada satu titik dan pada saat waktu tertentu. Jadi misalnya kita mengambil di keran pada saat itu juga, ya, saat. Jadi kita mengambil air pada sumur, pada satu sumur ya, satu sumur itu saja. Kemudian pada saat itu juga di situ. Ada juga contoh tipe atau cara pengambilan yaitu contoh gabungan waktu atau komposit sampel. Gabungan waktu itu artinya apa? Waktunya berbeda-beda, tetapi pada satu titik. Katakanlah saya ingin mengambil contoh air pada keran A atau di depan, keran A. Ini saya lakukan dengan pengambilan secara gabungan. Maka di situ nanti yang saya lakukan adalah saya mengambil pada keran tersebut, katakanlah nanti waktunya yang berbeda, tapi tempatnya sama. Tempatnya di A, tapi waktunya mungkin jam 13. Kemudian saya ambil jam 14. Kemudian saya ambil jam 15. Nah, ini waktunya kan beda. Yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pengambilan contoh gabungan ini, ya, volumenya harus sama. Kalau jam 13 kita mengambil 1 liter, maka di jam-jam yang lainnya, jam 14, jam 15 itu juga 1 liter. Kemudian setelah itu dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dimungkinkan, kemudian diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian contoh yang ketiga adalah contoh gabungan tempat. Kalau ini yang gabungannya tempat, yang tempatnya yang berbeda, tetapi waktu pengambilannya relatif sama. Katakanlah di situ ada keran A, B, C. Kita ingin melakukan gabungan tempat. Nah, maka pada jam katakanlah 13 ya, walaupun ini jamnya pasti nggak sama persis ya, mungkin ada perbedaan 1 atau 3 menit tergantung dari jaraknya. Tapi bisa dikatakan relatif sama lah waktunya. Jadi tempatnya yang berbeda, tapi waktunya relatif sama. Atau ada juga cara pengambilan sampel itu dengan contoh gabungan waktu dan tempat. Jadi waktunya beda, tempatnya juga beda di situ. Jadi ini ada beberapa tata cara atau tipe daripada pengambilan. Yang sering kita lakukan itu biasanya adalah contoh sesaat pada satu titik pada saat itu juga. Ini ya. Kemudian bisa juga kalau kita berkaitan dengan ini ya, kita bisa mengetahui tentang pencemaran biasanya. Ini kita lihat di sini. Jadi kalau kita ingin mengetahui kualitasnya dari limbahnya si C, ya kita ambil di titik 1A ini. Kalau limbahnya si B ya 1B yang tengah. Kalau kita ingin mengetahui limbahnya hasil produksinya titik produksinya A ya ada di sini. Atau kita ingin mengetahui dari gabungan ketiga-tiganya ya ada di sini di inlet ini sebelum diolah. Kemudian kalau kita ingin mengetahui hasil pengolahannya di sini. Jadi ini sudah dilakukan pengolahan, kemudian nanti ada di sini. Kalau kita ingin mengetahui kualitas air sungainya sebelum terkena limbah, ya ada di sini. Kalau sudah terkena limbah, ya ada di sini. Jadi ini kan outletnya. Ya. Kalau ada di sini, pastinya nanti ikut ke sini limbahnya. Nah, jadi kita ingin apa yang ingin kita lakukan? Kalau kita ingin mengetahui tentang kualitas pengolahan air limbah, ya cukup di sini. Kalau kita ingin mengetahui dampaknya ya di 4 dan 5. Jadi ini adalah tentang tata cara pengambilannya. Nanti ada beberapa tata cara juga ya, nanti bisa dibaca di dalam materi ini lebih detail. Ya, nanti ada di situ. Oke, kalau kita ingin melakukan pengambilan pada sungai, kalau sungai ini didasarkan pada debit. Tahu debit toh? Jadi banyaknya air yang mengalir dalam satu waktu. Kalau debitnya itu adalah air sungai debitnya kurang dari 5 meter kubik per detik, ya kurang dari 5 meter kubik per detik, kita mengambil satu titik di tengah. Kalau debitnya antara 5 sampai dengan 100 meter kubik per detik, ya 150 meter kubik, kita ambil di 2 titik. Ya, sepertiga dari kanan, sepertiga dari kiri. Dan ke dalamnya adalah ini. Ya, separuh.
0,5 dari kedalamannya. Kalau debitnya itu lebih dari 150 meter kubik per detik, pengambilannya itu ada berapa? 6. Ya. Jadi di kedalaman 0,2 dan kedalaman 0,8. Jadi ada 6 titik. Kalau kita melakukan pengambilan dengan debit di atas 150 meter kubik per detik. Bagaimana untuk danau? Danau mana? Ini danau belum ya? Kalau danau itu berdasarkan kedalaman nanti ya. Jadi kedalamannya. Jadi kalau danau, waduk itu berdasarkan kedalaman. Jadi kalau air sungai berdasarkan dengan debit, kalau danau, waduk itu berdasarkan kedalamannya. Ini cara pengambilannya sekarang. Cara pengambilannya di dalam air bor, sumur bor. Ini nanti kita lakukan pengambilan contoh dengan cara membuka keran. Jadi kerannya itu kalau kamu punya sumur bor itu dibuka dulu. Tujuannya apa? Agar air yang ada di dalam pipa itu semuanya keluar. Karena nanti kalau itu nggak dikeluarkan beda dengan yang ada di dalam air sumur tadi. Ya. Kemudian dibiarkan mengalir 1-2 menit. Ini bergantung ya. Kalau pipanya semakin panjang berarti nanti ya semakin lama. Nah, kemudian baru kita mengambil contoh ini masukkan ke dalam wadah. Ini di dalam air sumur bor. Jadi kita harus alirkan dulu dan tujuannya adalah untuk mengalirkan air-air yang ada di dalam pipa. Nah, kalau ini adalah di sumur gali. Bedanya sama, kalau ini kan harus menggunakan timba. Jadi kita nanti turunkan alat timba tadi yang dari botol tadi sampai kedalaman sekitar 20 cm dari permukaan. Setelah itu setelah terisi baru diangkat, kemudian baru dipindahkan ke dalam wadah. Oke, kalau pengujiannya nanti biasanya kita bilas dulu 3 kali peralatan-peralatan kita untuk wadahnya dan sebagainya, kemudian baru diambil sesuai dengan kebutuhan untuk analisisnya. Jadi nanti juga dilakukan yang di lapangan, seperti suhu, kekeruan, daya antar listrik, pH, gitu. Kemudian dicatat berapa data-data hasil pengujiannya tadi, pH-nya berapa, suhunya berapa ya, pH-nya berapa, lalu daya listriknya berapa. Oke. Pengambilan contoh uji untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan dengan pengawetan. Jadi kalau yang dibawa ke lab itu nanti kita awetkan. Ini cara pengambilan mikrobiologi di aliran sungai. Jadi mukanya ini berlawanan ya. Jadi berlawanan dengan arus sungainya. Arus sungainya kan ke sini. Jadi dia berlawanan di sini. Ini kalau untuk pengambilan untuk mikrobiologi. Kalau pengambilannya di keran ya, ini nanti kita panaskan terlebih dahulu dengan api, ya, kemudian baru kita alirkan, jangan dialirkan langsung diambil, jangan ya, karena nanti masih panas bakterinya mati. Setelah 2-3 menit baru kita masukkan, volumenya itu maksimal 3/4. Nah ini kalau menggunakan api juga harus lihat tempatnya. Kalau nanti kamu ada di pabrik mebel dan sebagainya, di situ banyak barang-barang yang mudah terbakar, ya kamu jangan menggunakan api. Tapi gunakan apa? Sterilisasinya. Kamu gunakan kapas alkohol. Ya, kamu lap dengan kapas alkohol. Jadi kapas kamu basahi dengan alkohol 70%. Itu jangan digunakan untuk sterilisasi. Karena kalau nanti menggunakan api, risiko terjadinya kebakaran. Ini pengambilan untuk BOD ya, yang penting jangan sampai terjadi gelembung udara atau aerasi di dalam tabung BOD-nya. Ini parameter yang di lapangan, kemarin sudah kita bahas apa saja yang harus dilakukan pengujian di lapangan. Kemudian penyaringan. Penyaringan digunakan untuk logam yang terlarut. Jadi yang kita lakukan itu, di dalam analisa logam itu ada logam total dan logam terlarut. Kalau logam terlarut itu harus kita saring terlebih dahulu dengan kata saring ini.
0,4 mikrometer. Jadi disaring terlebih dahulu, kemudian baru diawetkan. Tapi kalau untuk logam total nggak perlu disaring, tapi langsung diawetkan saja nggak apa-apa. Ya, itu bedanya logam total dan logam terlarut. Pengawetan yang ya, karena pengawetan itu nanti terjadi karena apa? Karena ada reaksi biologis, ya, reaksi biologi di mana nanti aktivitas dari mikroorganisme ya ini dapat mengubah misalnya kadar nitrat, nitrit, amonia, N-organik, kemudian fosfat organik, ya, kemudian dapat menurunkan kadar fenolnya. Ya. Kemudian juga sebagai indikator dari zat organik seperti BOD, COD, kemudian KOT itu adalah total organik compound, ya, kemudian tidak permanen. Kemudian selain itu dari aktivitas mikroorganisme dapat merubah sulfat menjadi sulfida. Jadi artinya di dalam sampel kita itu ada beberapa mikroorganisme yang dapat merubah komposisi daripada parameter yang ada atau zat-zat yang ada di dalam sampel tersebut, sehingga perlu dilakukan pengawetan tadi. Kemudian juga perlu pengawetan itu karena adanya reaksi kimia. Yang terjadi reaksi kimia di dalam air yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi reduksi. Jadi situ nanti bisa terjadi perubahan dari gas terlarut menjadi apa? Sehingga nanti merupakan pH. pH itu kan keasaman, sehingga alkalinitasnya, keasamannya itu kan berubah. Kemudian juga bisa berubah sulfida, sulfit, fero, cyanida, dan jenida bisa hilang karena apa? Karena ada oksidasinya. Kemudian di mana krom valensi 6 pun dapat direduksi menjadi krom valensi 3. Ini relatif banyak ya materinya. Kemudian juga di situ karena reaksi fisika. Jadi di situ ada kulit ya. Kemudian juga nanti di situ ada apa? Ada zat-zat tersuspensi. Jadi suspensi dan zat-zat yang melayang di dalam air tersebut. Ya, itu juga akan mempengaruhi daripada sampel sehingga perlu dilakukan pengawetan. Sehingga cara pengawetannya bisa dilakukan dengan pendinginan pada suhu 4 derajat Celcius, ya biasanya 2 sampai dengan 6 derajat Celcius. Ini biasanya bisa dilakukan itu sehingga nanti bisa kita lakukan pemeriksaannya. Oke, kemudian bisa juga dengan pendinginan tadi ya. Nanti dengan tadi kemudian juga dimana dengan pendinginan tadi maka nanti akan menghambat aktivitas biologi. Artinya metabolisme mikroorganisme pada suhu 2 sampai dengan 6 derajat Celcius tersebut dia akan berhenti. Atau paling tidak dia akan mengurangi kecepatan reaksi daripada atau aktivitas mikroorganisme. Jadi ternyata dengan pendinginan tersebut maka reaksi secara fisika dan kimia pun dapat dikurangi juga. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan dengan bahan kimia. Itu kita asamkan, ya pH-nya lebih rendah. Biasanya untuk logam-logam itu kita tambahkan dengan asam dengan HNO3 sampai pH kurang dari 2. Ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan KM4 untuk anisa merkuri. Nah, kemudian nanti dengan kita melakukan pengasaman ini maka akan menghalangi aktivitas dari biologi dan biasanya mikroorganisme bisa mati dengan pH kurang dari 2 ini ya karena terlalu asam. Kemudian juga dengan biosida bisa kita menggunakan dengan merkuri klorida atau kita bisa juga menggunakan dengan NaOH. Jadi pH sampai 10 sampai dengan 11 itu biasanya digunakan untuk analisa cyanida. Nah, ini ada beberapa cara pengawetannya. Jadi misalnya di sini ada logam secara umum. Maka wadahnya, ini wadah ya, ada tulisan P dalam kurung A atau G dalam kurung A. Artinya apa? Ini adalah plastik yang dicuci dengan asam. Atau kita wadahnya bisa juga dari gelas yang dicuci dengan asam. Nanti volumenya menyesuaikan kebutuhannya. Untuk logam terlarut nanti disaring terlebih dahulu, baru ditambah dengan HNO3 pH sampai 2. Kalau untuk logam total nggak perlu disaring, jadi langsung aja ditambah dengan HNO3 sampai pH kurang dari 2. Ini kalau kita tunda, pemeriksaannya bisa sampai 6 bulan. Ya, tidak mengalami perubahan. Jadi caranya seperti ini. Ya. Jadi tergantung nanti di sini ada daftarnya. Nanti kalau kamu jadi SNI,
Di situ ada tentang daftar bagaimana tata cara pengawetannya, bisa tahan berapa lama, di situ ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, jadi juga dilakukan perekaman. Jadi data-data yang di lapangan itu kamu rekam, kamu catat suhunya berapa, kondisi pengambilan sampelnya seperti apa. Kalau perlu kamu buat sebuah sketsa lingkungannya tadi. Ya, itu. Jadi nanti ada seperti ini. Jadi di sini ada berita acara juga. Berita acara rencana dan realisasi sampling. Jadi rencana samplingnya itu berapa? Oh, air bersih rencananya ada 5. Ternyata yang diambil 4 karena yang satunya katakanlah mungkin pas mati atau apa ya, sumur bor tapi pas pompanya mati bisa, atau mungkin tambah bisa juga. Itu catat semuanya situ ya. Kemudian nanti ditandatangani antara kita dari lab dan ditandatangani oleh dari wakil dari pelanggan atau perusahaan. Kalau pengangkatannya gimana? Nanti pengangkatannya segera mungkin ya. Jadi setelah semua di packing dengan baik, jangan sampai bocor, jangan sampai tumpah, itu ya. Kemudian dikasih label, jangan lupa dikasih penomorannya, identitasnya. Dan labelnya diusahakan jangan yang mudah rusak ya. Mungkin kita bisa perlu dengan apa? Yang jelas spidolnya harus permanen ya, sehingga tidak mudah hilang di situ. Kemudian setelah itu baru kita bawa ke laboratorium. Ini tahapannya dari situ. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sekali lagi, sampling ini bukan sesuatu hal yang silakan, Mbak. Iya, perkenalkan Pak, nama saya Nadia Maharani. Jadi kalau misalkan kadang orang mau bikin apa namanya sumur itu tuh sebenarnya air, ya sumur bor gitu loh Pak. Itu tuh sebenarnya airnya perlu dites lebih dahulu apa tidak ya Pak? Terus sama waktu wadah buat pengawetan tadi itu kan ada yang plastik, ada yang gelas. Nah itu apakah mempengaruhi lamanya lama awetannya itu ya Pak? Ya, oke. Jadi yang pertama, apakah perlu pada saat kita melakukan pembuatan sumur bor itu diperiksa? Biasanya kalau kita buat secara pribadi jarang diperiksa itu. Kadang-kadang kita sendiri pun jarang memeriksakan kualitas air kita. Tapi sebenarnya harus. Apalagi yang katanya punya proyeknya pemerintah dan sebagainya, biasanya kan airnya itu harus diperiksa. Ya, jadi sebenarnya kita harus memeriksakan karena air untuk air bersih ya, atau sekarang yang namanya air higien sanitasi itu yang kita gunakan untuk higien sanitasi, kalau itu namanya air bersih, sekarang diregulasinya itu namanya untuk air higien dan sanitasi. Jadi untuk cuci, untuk mandi dan sebagainya itu ada persyaratannya. Seperti air minum kita pun ada persyaratannya. Ya, besok mungkin kita bahas tentang penggolongan dan kualitas air, itu ada materinya nanti. Jadi air minum yang kita konsumsi setiap hari itu ada persyaratannya, baik secara fisik ya, tentang warnanya, baunya dan sebagainya itu, atau secara kimianya, berapa kadar kapurnya, berapa kadar besinya, berapa kadar kloridanya, atau secara mikrobiologi. Di situ ada coliformnya tidak, ada E. coli-nya tidak, itu semua dipersyaratkan. Ya. Jadi pada saat kita melakukan pembuatan sumur bor, itu harus dilakukan pengujiannya atau pemeriksaannya. Nah, caranya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara pengambilan sampel untuk sumur bor yang baru. Ini harus kita pompa dulu. Ya, pompa kita bersihkan dulu sampai yang tergenang itu hilang semuanya. Baru setelah itu baru kita lakukan pengambilan sampelnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita sebenarnya itu punya kewajiban ya kalau di perusahaan-perusahaan atau di kantor kita itu paling tidak harus melakukan pengujian terhadap air sumur kita itu sebenarnya 2 kali diwakili dalam 1 tahun, pada musim penghujan dan pada saat musim kemarau, dengan persyaratan secara fisika, kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua tentang wadah. Wadah itu kita bisa menggunakan dari plastik atau dari gelas. Syaratnya yang pada saat kita bahas tadi adalah jangan sampai wadah itu mempengaruhi daripada sampel. Contohnya apa? Kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap fluorida, fluor F, ya,
ini wadahnya tidak boleh dari kaca. Karena apa? Karena fluor ini nanti akan bereaksi dengan kaca. Nah, sehingga nanti konsentrasinya akan beda, dia akan terabsorpsi di dalam kaca nanti. Maka kalau kita melakukan pengujian fluor F ya, seperti yang ada fluor itu seperti yang kita gunakan yang ada di dalam pasta gigi kita itu kan ada fluoride-nya, fluor. Nah, di email gigi kita itu agak putih itu karena apa? Karena juga ada fluornya. Fluor itu dia bisa mengkikis daripada sebenarnya kalau dalam konsentrasi yang besar justru bahaya. Karena dia akan mengikis dari email gigi kita. Maka di situ konsentrasinya harus kita tetapkan. Di dalam air minum pun juga, di dalam air bersih pun juga konsentrasi terbesarnya berapa. Maka kalau kita ingin melakukan pengujian terhadap kadar fluor, maka wadahnya itu dari plastik, bukan dari kaca. Itu yang harus kita siapkan itu semuanya gitu ya. Jadi ada beberapa memang untuk parameter-parameter tertentu dia minta persyaratan khusus di dalam wadahnya. Tapi kalau yang lainnya di luar fluor itu rata-rata ya kita bisa menggunakan baik kaca maupun plastik ya sesuai dengan yang ada. Tetapi tadi ada beberapa persyaratannya yang harus kita cuci. Kalau kita analisa untuk logam berarti harus kita cuci dengan setelah dengan deterjen, kita bilas dengan air bersih, kemudian baru kita bilas dengan HM3. Setelah itu dibilas dengan aqueous. Kalau ingin melakukan pengujian wadahnya untuk pengujian untuk PUD, CUD itu maka harus kita cuci dengan HCl. Sebenarnya sama seperti itu ya. Tapi memang ada parameter-parameter tertentu seperti fluor tadi wadahnya tertentu juga. Jadi kalau fluor tidak boleh kita melakukan wadah dari kaca. Gitu Mbak, ada yang lainnya? Bapak izin bertanya. Silakan. Ya, Mutia izin bertanya Pak, kan tadi kan di sampling itu Bapak kan bilang katanya boleh ngambil pakai tangan ya Pak. Apakah tangan kita tuh nggak akan mempengaruhi hasil atau enggak gitu loh Pak? Nah terus kalau misalkan enggak, itu apakah tangan kita langsung ngambil atau kita dibersihkan dulu oleh alkohol tangannya atau gimana ya Pak? Terima kasih. Jadi gini, pada saat kita melakukan pengambilan dengan langsung dengan tangan kita, yang perlu kita perhatikan adalah yakinkan bahwa air tersebut tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada tangan kita. Jadi kita bisa menggunakan dengan apa? Dengan sarung tangan. Tuh. Kemudian pada saat kita melakukan pengambilan dari situ adalah contoh dengan kita melakukan pengambilan dengan di mikrobiologi di air sungai misalnya, di air permukaan. Kita bisa melakukan pengambilan langsung. Tapi tata caranya ada di situ. Bahwa di situ berlawanan dengan arus sungainya, arus aliran sungainya. Kalau berlawanan, berarti kan kita itu ada di belakangnya dari botol. Mikrobiologinya kan. Di belakang ada di belakang mulut botol kan posisinya. Sehingga kalau seandainya tangan kita pun ada sedikit kotoran, di situ dia tidak masuk ke dalam botol terhadap sampel atau air yang kita masukkan ke dalam botol. Karena posisinya apa? Karena kita berlawanan. Jadi di belakang mulut botol tersebut. Tapi yang harus kita lakukan ya harus kita pastikan bahwa tangan kita ini bersih. Artinya tidak mempengaruhi di dalam kira-kira nanti akan mengkontaminasi atau tidak ya. Itu harus dipastikan. Jadi kalau secara langsung untuk mikrobiologi tangan kita tidak perlu lah untuk dicuci dengan alkohol 70% itu tidak perlu. Tapi kalau mau ya tidak apa-apa, jauh lebih baik sih karena sekarang kan kita pun juga setiap hari kan hampir mencuci tangan kita dengan alkohol 70% kan rata-rata. Jadi tidak apa-apa kita siapkan. Tapi yang jelas kalau dengan metode yang benar tadi ya kita bisa melakukan pengambilan yang untuk mikrobiologi tadi kan posisi kita berlawanan dengan arus aliran sungainya atau badan airnya dan posisinya tangan kita ada di belakang daripada mulut botol kita. Tapi yang jelas ya harus kita bersihkan juga dan yakin betul ya kalau kita melakukan penggunaan dengan tangan kita langsung bahwa air tersebut itu aman. Karena ada juga beberapa nanti walaupun bisa diambil langsung tapi jangan misalkan ada di pabrik seperti pabrik pembuatan aki ya. Itu pasti pH-nya sangat asam sekali. Bisa pH-nya itu 1. Itu nanti kalau kita langsung dengan tangan kita ya tangan kita nanti yang
gatal-gatal dan bisa juga nanti iritasi dan sebagainya. Jadi pastikan aja kalau yang langsung itu yang benar-benar aman lah. Tapi kalau tidak aman ya gunakan dengan alat pengambil sampelnya. Gitu Mbak Mutia? Iya Halo? Bapak, terima kasih Ya. banyak. Sudah. Oke. Yang lainnya? Bapak, saya izin bertanya. Silakan Mbak Susi. Saya ingin bertanya, tadi di PPT Bapak kan dijelaskan ada kemungkinan kandungan dalam sampel dapat hilang secara keseluruhan atau sebagian jika proses pengambilan dan pengawetan sampel tidak dilakukan dengan benar. Nah, seandainya nih Pak, pengambilan sampelnya dalam waktu kepepet atau yang bisa dibilang apa ya namanya ya? Ininya kepepet Pak, dan dibutuhkan secepatnya, itu bagaimana ya Pak? Apakah harus diulang dari awal lagi? Terima kasih Pak. Oke, jadi prinsipnya begini. Data pengujian laboratorium kita ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kalau kita bisa dipertanggungjawabkan di situ bahwa semua tata cara dari pengambilan, ya, kemudian pengujian, kemudian pelaporannya itu harus jelas sesuai dengan aturan yang ada. Katakanlah tadi ini kepepet, kesusu kalau orang Jawa bilang, tergesa-gesa harus segera. Ya, kemudian ternyata apa? Kita belum mempersiapkan peralatannya, kita belum mempersiapkan tentang wadahnya, belum mempersiapkan dengan benar pengawetnya, ya. Kemudian langsung kita berangkat ke lapangan. Nah, kalau itu kita lakukan percuma nanti. Karena apa? Karena prosedur yang sudah ditetapkan, proses standar yang telah ditetapkan tidak dijalankan. Nanti misalnya di dalam pengadilan pun ya, karena seringkali bahwa hati-hati ya, jadi orang di lab itu, jadi sering kami pun dipanggil ke polisi sebagai saksi ahli, ya ditanya tentang pemeriksaannya, tentang hasilnya, tentang prosedurnya di situ, kita ditanya-tanya di situ. Nah, jangan sampai nanti bahwa tahapan-tahapan kita melakukan pengujian dari pengambilan sampel, kemudian dari pengawetan, ya, dan lain sebagainya. Seharusnya pemeriksaannya ada di lapangan, tidak dilakukan di lapangan. Ya, kemudian juga tentang pemeriksaan analisis di laboratorium, tata cara pengujiannya, tata cara pemeriksaannya, kemudian tata cara pelaporannya tidak benar, ya nanti kita akhirnya data itu tidak bisa kita gunakan, jadi percuma saja gitu. Jadi tidak ada istilah di dalam pengambilan sampel, di dalam analisa di laboratorium itu dengan kategori kepepet, kesusu, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Jadi yang jelas harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jadi semuanya harus kita persiapkan betul ya, data-datanya, kemudian peralatannya, reagensiannya, pencuciannya itu juga harus betul di situ. Jadi jangan sampai katakanlah kita melakukan pengambilan sampel terhadap air sumur, katakanlah nanti kalau kamu bisa kerja ya, kalau kerja di suatu tempat, udah bawa satu dirigen aja, nanti dirigennya beli di jalan. Kan di jalan banyak juga orang buat jualan dirigen di situ. Kemudian nanti tinggal bawa satu dirigen, langsung dibawa ke laboratorium. Itu sering kali yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pengujian ini karena apa? Ya, hanya sekedar melakukan saja, tapi kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada itu kita langgar. Nanti tidak ada bergunanya nanti di situ. Karena kita tidak yakin ini benar enggak ya hasilnya ini ya. Karena pengambilan saya sama, kemudian saya tidak mempersiapkan alat dengan benar, ya, saya tidak melakukan pengawetan, gitu. Jadi kan bisa juga berubah ya, bisa berubah total dan sebagainya. Berubah total seperti apa? Seperti karena suhu. Ya, suhu itu kan kadang-kadang kita tidak membawa alat termometer. Sedang kita disuruh untuk mengecek suhunya berapa, suhu air tersebut. Ya kita baru cek di laboratorium, ya pasti sudah berbeda dibandingkan dengan yang ada di lapangan. Karena suhu sangat terpengaruh sekali oleh udara dari lingkungan di situ. Ya, seperti itu ya Mbak. Jadi tidak ada istilah karena ini terpaksa, tergesa-gesa, kesusu, harus segera dilakukan sehingga kita melanggar kaidah-kaidah yang ada. Oke, itu Rizky. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Yang lainnya silakan. Bapak, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Galuh. Pak, pada pengambilan sampel di sungai pada debit lebih dari 150
meter kubik per detik kan ada 6 titik pengambilan ya Pak. Nah, bagaimana cara menandai 6 titik tersebut agar tepat dalam proses pengambilan sampel ya Pak? Oke. Jadi di sini pada saat bahwa sungai tersebut kita berdasarkan dengan debit yang ada. Pada suatu kasus mungkin kita akan menemukan sungai dengan debitnya itu adalah lebih dari 100 meter kubik, 150 meter kubik per detik. Jadi mungkin sungai-sungai yang ada di mana ya? Kalau di Jawa sih mungkin ada juga ya, tapi mungkin di Bengawan Solo atau di mana ya Bengawan Solo lah sampai ke Banjar ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu apa ya? Setelah Cepu itu kan ada juga sungai besar juga di situ. Atau mungkin di luar Jawa banyak di situ. Nah, kita di sini adalah kita menetapkan setiap berapa di situ, coba kita lihat. Oke, nih. Ya. Di sini nanti kita ukur. Jadi kita itu wajib untuk mengukur dan debit itu juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur debit? Susah loh mengukur debit itu. Ya, paling kan kenapa? Kita harus tahu luas penambangnya. Luas penambangnya itu adalah panjangnya dikalikan dengan kedalamannya. Kemudian baru diukur kecepatannya. Kecepatan itu kan berarti jarak dibagi dengan waktu. Bagaimana mengukur kecepatan air? Ada suatu alat yang kita gunakan. Kalau tidak punya alat tersebut, kita harus mengukur jarak dulu. Kemudian kita jatuhkan katakanlah daun dari titik A ke titik B yang jaraknya sudah kita ketahui tadi, katakanlah kita ukur 10 meter. Kemudian dari titik nolnya sampai ke 10 meter itu berapa menit nanti, berapa waktunya? Oh, ternyata 10 detik. Oh, berarti kecepatannya adalah ya 10 meter per 10 detik. Artinya itu adalah 1 meter per 1 detik kecepatan airnya itu. Kalau kita tidak punya alat yang otomatis. Kalau alat otomatis tinggal dimasukkan saja, nanti dia ada current meternya, dia berputar, kemudian bisa ketahui berapa kecepatannya. Kemudian kita harus mengetahui kedalamannya berapa, kemudian juga harus mengetahui bentang panjangnya tadi. Oke, itu cara untuk mengukur debitnya dulu. Maka di sini kita tetapkan di sini. Di sini adalah kedalamannya adalah 0, titiknya dulu lah. Kita bagi menjadi 3. Jadi kita ambil sepertiga dari sini, ya, kemudian di tengahnya, kemudian sepertiga yang dari sini juga. Jadi kita memperkirakan di sini. Jadi biasanya kalau seperti ini kita menggunakan dengan kapal ya. Ke kapal itu bisa. Yang kedua kalau memang tidak ada, kalau bisa jembatan. Jadi di atas jembatan. Jadi nanti kita memperkirakan kira-kira ini jaraknya berapa dari titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Kalau di kedalamannya, ya, kalau kedalamannya ini nanti ini adalah 0,2 dari permukaan. Ini adalah 0,8 dari permukaan. Sama. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu lebarnya dulu. Jadi lebar sungainya itu berapa. Kemudian kita bagi 3. Kita ambil saja 3 ya. Sini. Nah, kemudian dari ketiganya itu nanti kita ambil masing-masing di kedalaman 0,2, 0,8. Jadi kita punya sini. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Jadi harus kita memperkirakan dulu tentang jarak atau lebar sungainya. Kemudian setelah itu kita memperkirakan juga kedalamannya. Kita nggak bisa juga loh memperkirakan kedalamannya itu kira-kira berapa. Ini juga susah juga ya. Kalau di Kalimantan sana sungainya kan dalam sekali. Itu agak susah juga di situ. Tapi ini adalah perkiraan. Jadi kita juga tidak bisa tepat sekali berkaitan dengan penentuan titik ini, terutama di kedalamannya. Nah, kita ini sudah 0,8 dari kedalaman totalnya belum ya. Nah, kita juga agak sulit juga kita mengetahui tentang kedalamannya ini. Kecuali ada informasi ya tentang kedalaman ada di situ berapa, sehingga nanti kita bisa memberi tanda dengan tali kita seperti apa. Tali kita pun ya nanti kalau ini alat timbanya tadi terlalu kecil, ini terbawa arus pasti. Maka harus ada suatu pembarat yang cukup. Jangan sampai nanti terbawa oleh arus. Ya. Gitu. Jadi caranya
Seperti itu ya, cara untuk menentukannya. Kita harus mengetahui dulu berapa lebar sungai dan berapa kira-kira kedalaman daripada sungai. Setelah itu baru kita menentukan titik-titiknya di dalam pengambilannya. Itu Mbak. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Yang lainnya, monggo. Ada yang perlu ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Mas. Mas siapa ini ya? Mas jadi Felix kan ya? tadi pas Susi Puji Kurnia. Iya Pak. Jadi kan pas tadi pas Susi Puji Kurnia nah Bapak menyenggang tentang pengecekan suhu air. Nah, saat kita di lapangan di sungai itu kan setiap kayak pagi, siang atau sore kan itu kan pasti terkendala cuaca, entah itu panas atau mendung kayak gitu. Nah, itu kan pasti suhu yang... Halo Mas. Halo. Halo. Mas Felix. Dengar suara saya? Mungkin sinyalnya lagi nggak stabil, Pak. Oke, jadi mungkin yang saya bisa tangkap dari pertanyaannya Mas Felix adalah bahwa di lapangan itu kan perubahan suhu itu bisa terjadi ya, dari panas, kemudian juga bisa dingin dan lain sebagainya. Itu tergantung. Jadi pada saat kita melakukan pengambilan adalah yang tidak boleh kita lupakan dan yang tidak boleh kita lupa untuk mencatat adalah waktu pengambilannya. Jamnya itu jam berapa? Ya, misalnya jam 7 pagi. Dan juga kita kan tadi ada di dalam formulir kita ini kita disuruh untuk mencatat kira-kira faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi. Katakanlah mungkin pas pengambilannya kita pada saat hujan, kita catat kondisinya adalah hujan di situ. Ya, jadi ingat sekali lagi, jadi kenapa kita harus melakukan pengujian yang ada di lapangan dan kemudian juga ada pengujian yang ada di laboratorium, karena ada perubahan-perubahan tadi. Dan perubahan di lapangan pun juga sangat bervariasi sekali. Tapi yang harus kita ketahui bahwa katakanlah suhu, katakanlah 25 derajat ini kita ukur di jam berapa. Sehingga nanti kalau ada suatu pertanyaan, ya kita lakukan ukuran suhu dengan hasil sekian pada jam sekian. Kemudian kondisi pada saat kita melakukan pengujian katakanlah cuaca cerah, atau mungkin cuaca mendung, atau cuaca gerimis, atau cuaca hujan, itu kita catat di situ. Jadi kondisi-kondisi kira-kira yang mempengaruhi daripada hasil uji ini kita catat pengaruhnya di situ. Gitu ya. Mungkin mudah-mudahan Mas Felix dengar suara saya. Jadi memang bisa terjadi perubahan itu juga sangat terjadi di lapangan. Sehingga salah satu data yang harus kita tampilkan di dalam pengambilan sampel adalah jam. Kemudian titik koordinatnya itu harus dicatat nanti di situ. Jadi lokasi itu bukan katakanlah cuma lokasinya mana, tapi harus upayakan ada titik koordinatnya. Kalau titik koordinat itu kan pasti di mana titiknya, apalagi di sungai. Ya, sungai itu kan panjang ya. Itu dimasukkan ada titik koordinatnya. Jadi titik pengambilan sampel itu dicantumkan adalah titik koordinatnya. Itu ya, mudah-mudahan nanti Mas Felix kalau belum dengar mungkin pas ada teman yang menyampaikan berkaitan dengan pertanyaannya yang mungkin bisa saya tangkap seperti itu. Silakan yang lainnya. Masih ada? Jam 20.20. Sudah tidak ada kuliah lagi ya? Terakhir ya hari ini ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Felix. Suaranya walaupun putus-putus saya agak dengar juga nih. Mudah-mudahan dengar ya suara saya. Jadi ini Mas Felix agak putus-putus nih. Sinyalnya mungkin agak pas hujan tempatnya Mas Felix. Oke, yang lainnya ada? Itu berarti Mas Felix mau bicara tapi saya nggak dengar ya.
terkendala mungkin bisa disampaikan pertanyaannya lewat chat juga bisa. Ya, kalau memang terkendala ya. Coba yang lainnya, ada yang pertanyaan enggak? Atau cukup? Halo, yang lainnya, monggo. Hana Alfia Damayanti. Ini Mas Felix Effendi ada, cuma suaranya putus-putus. Anissa, ada pertanyaan Mbak Anissa? Mungkin cukup Bapak. Cukup, Mbak Nurul? Cukup Bapak. Oke, jadi Mas Prasetya Andiguna. Cukup Bapak. Cukup ya, oke ya. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita bisa akhiri sampai di sini. Nanti materi seperti biasa kan kami share ke Priji dan nanti tolong bisa di-share juga ke teman-teman semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi untuk kegiatan di belajar pada malam hari ini dan juga mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Undur diri ya. Bapak. Ya, sama